Dalam sepekan terakhir, kondisi cuaca ekstrim masih terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun secara umum kondisi cuaca berada dalam fase peralihan dari musim hujan menuju ke musim kemarau atau yang lebih dikenal dengan masa pancaroba. Pada periode ini, pola hujan umumnya ditandai dengan kondisi cerah berawan pada pagi hari hingga siang hari, kemudian berpotensi hujan yang disertai dengan petir pada sore hingga malam hari. Jumlah wilayah kembali mencatatkan curah hujan sangat lebat hingga ekstrim yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Berdasarkan data pengamatan pada tanggal 28 Mei 2025, Stasiun Meteorologi Sultan Batilan Sulawesi Tengah mencatat curah hujan ekstrim sebesar 193,2 mm per hari. Hujan sangat lebat juga tercatat di berbagai lokasi lainnya, antara lain Stasiun Meteorologi Torea Papua Barat mencatat 83,5 mm per hari pada tanggal 24 Mei 2025. Kemudian Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, Jawa Tengah mencatat 83,2 mm per hari pada tanggal 26 Mei. Kemudian Stasiun Meteorologi Jilikriwut, Kalimantan Tengah juga mencatat 83,0 mm per hari pada tanggal 27 Mei 2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah mulai mengalami transisi menuju musim kemarau, dinamika cuaca skala lokal maupun regional masih cukup aktif dan mampu memicu kejadian hujan signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Indonesia dipicu oleh kombinasi beberapa fenomena atmosfer. MJO atau Madden-Julian Oscillation saat ini berada pada fase 4 atau Maritime Consonant, meskipun kontribusinya terhadap pembentukan awan hujan mulai menurun. Namun, aktivitas gelombang atmosfer lainnya seperti Rossby Equatorial, kemudian Kelvin dan juga low frequency masih terpantau aktif dan juga diperkirakan berlanjut dalam sepekan ke depan. Ketiga gelombang ini berperan penting dalam memicu pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia, kawasan barat, tengah, dan juga timur Indonesia. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kemarau yang belum merata sehingga menyebabkan cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah. Bersama saya Eva Septiani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Ya Sobat BMKG, selama sepekan ke depan, wilayah Indonesia masih berada dalam masa peralihan musim yang ditandai dengan intensitas radiasi matahari tinggi pada pagi hingga siang hari yang memicu proses konvektif dan juga potensi hujan lokal pada sore hingga malam hari. Prediksi curah hujan desarian untuk periode Mei hingga Juni 2025 menunjukkan sebagian besar wilayah berada dalam kategori rendah hingga menengah atau 10 hingga 150 mm desarian. Namun, hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi atau lebih dari 150 mm desarian diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti di Papua, kemudian Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan sebagian besar wilayah Jawa serta Nusa Tenggara. Labilitas lokal yang kuat juga turut memperkuat pertumbuhan awan konvektif di wilayah-wilayah tersebut, terutama di Sumatera bagian utara, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Secara regional, kombinasi beberapa fenomena atmosfer seperti MJO, kemudian gelombang Kelvin, Rossby Equatorial, dan juga low frequency masih aktif dan juga berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Laut Andaman, kemudian di perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan juga wilayah timur Indonesia. Gelombang Rossby aktif terpantau di wilayah timur dan juga tengah Indonesia, sementara gelombang Kelvin mendominasi Laut Cina Selatan. Gangguan-gangguan atmosfer ini didukung oleh sirkulasi siklonik yang terpantau di Selat Makassar dan juga Maluku Utara, serta daerah konvergensi dan juga konfluensi angin yang meluas dari Sumatera hingga Papua. Kombinasi kondisi ini meningkatkan peluang hujan lebat meskipun cakupannya tidak seluas musim hujan. Dan di sisi lain, pengaruh massa udara kering dari Australia mulai terasa di bagian selatan Indonesia, menandai transisi menuju musim kemarau.
Dampaknya terlihat pada peningkatan kecepatan angin permukaan yang mencapai lebih dari 25 knot di wilayah Laut Andaman, kemudian Laut Banda, Laut Timur, perairan selatan Nusa Tenggara Timur, dan Teluk Carpentaria yang berpotensi meningkatkan potensi gelombang di wilayah-wilayah tersebut. Mengingat masih adanya potensi cuaca signifikan di sejumlah lokasi, baik berupa hujan lebat maupun angin kencang, masyarakat dihimbau untuk selalu memperbaharui informasi cuaca serta selalu menjaga kesehatan dengan menjaga lingkungan, khususnya yang berada pada wilayah rentan terhadap dampak cuaca ekstrim. BMKG memprediksi cuaca selama 30 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah sebagai berikut. Di Sumatera Utara, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan juga Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini waspada dan wilayah potensi kejadian di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan juga Papua Pegunungan. Sedangkan cuaca selama periode 2 hingga 5 Juni 2025 di wilayah Indonesia masih didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah sebagai berikut. Di Sumatera Utara, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan juga Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini waspada dan wilayah potensi kejadian di Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan juga Papua Pegunungan.